Aku memulainya sendiri, gagal sendiri, menangis sendiri, bangkit sendiri, dan akan berhasil sendiri. Sudahkah kamu merasakan gemuruh sunyi yang hanya bisa kau dengar sendiri? Ketika langkahmu terasa berat dan tak ada satupun tangan yang terulur. Saat mimpi-mimpimu dipandang sebelah mata, sedangkan kau mempertaruhkan seluruh jiwamu untuk membuktikan bahwa kau mampu. Hidup tidak selalu memberikan kita pendamping di setiap persimpangan. Terkadang, kita dipaksa untuk menggenggam kemudi nasib dengan jemari yang gemetar, sendirian. Namun justru dalam kesendirian itulah kekuatan sejati ditempa, karakter diuji, dan ketangguhan ditemukan. Ini adalah manifestasi dari mereka yang telah melewati badai tanpa payung, yang menangis dalam diam, yang jatuh tanpa ada yang menawarkan bantuan untuk berdiri kembali. Tetapi mereka kemudian bangkit dengan kekuatan, yang bahkan mereka sendiri tak pernah tahu mereka memilikinya. Jika saat ini kamu sedang berjuang sendirian, ingatlah, kesendirian bukanlah akhir, melainkan awal dari penemuan kekuatan dirimu yang sesungguhnya. Memahami kesendirian sebagai ruang pertumbuhan. Kesendirian sering ditakuti, dihindari, bahkan dianggap sebagai kutukan. Masyarakat kita mengagungkan kebersamaan, memuji kerja tim, dan mengajarkan bahwa kesuksesan selalu datang dari upaya kolektif. Tetapi ada dimensi kesendirian yang jarang dibicarakan, kesendirian sebagai ruang sakral untuk pertumbuhan pribadi yang tak tergantikan. Bayangkan sebatang pohon yang tumbuh di tengah padang terbuka, tanpa perlindungan pepohonan lain. Ia harus menghadapi angin kencang dan badai sendirian. Akarnya terpaksa menggali lebih dalam ke tanah, batangnya menjadi lebih kokoh, dan cabang-cabangnya tumbuh lebih kuat. Pohon itu mungkin tampak kesepian, tetapi justru kesendiriannya membuatnya menjadi lebih tangguh dari pohon-pohon yang terlindungi di dalam hutan. Kamu, seperti pohon itu, mungkin sedang menghadapi badai kehidupan tanpa perlindungan. Namun apakah kamu menyadari bahwa setiap hembusan angin yang kau tahan sendirian sedang membentukmu menjadi versi dirimu yang lebih kuat? Kesepian adalah ruang di mana jiwa akhirnya bisa bernapas dan menemukan dirinya sendiri kembali, kata penyair Rumi. Kesendirian memberikanmu waktu untuk mengenal dirimu lebih dalam, memahami apa yang benar-benar kau inginkan tanpa dipengaruhi oleh ekspektasi orang lain. Saat kamu memulai sendiri, kamu membangun fondasi yang benar-benar autentik, bukan replika dari mimpi orang lain. Kamu mengukir jalanmu dengan tanganmu sendiri, bukan jalan yang telah disediakan atau diharapkan orang lain untukmu. Kekuatan di balik memulai sendiri. Adakah kamu terpikir sepintas mengapa beberapa inovator terbesar dalam sejarah sering memulai perjalanan mereka dari garasi terpencil atau ruang bawah tanah yang sunyi? Ada kekuatan magis yang muncul ketika seseorang berani melangkah ke teritorial tak bertuan, menjelajahi ide yang belum terpetakan, dan memulai perjalanan tanpa peta. Memulai sendiri berarti kamu memiliki kebebasan total untuk bereksperimen, gagal, belajar, dan mencoba lagi tanpa tekanan eksternal. Ini adalah perjalanan di mana kamu bisa mendengarkan intuisimu dengan jernih, tanpa gangguan dari keraguan atau kritik orang lain. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi saat kamu memulai sendiri, kamu sedang mengembangkan otot mental yang akan melayanimu sepanjang hidup. Keberanian untuk melangkah ke arah ketidakpastian, ketekunan untuk terus maju meski tanpa validasi eksternal, dan kemandirian yang membuatmu tak lagi bergantung pada persetujuan orang lain. Sebagaimana petuah bijak sesepuh terdahulu berkata, jika impianmu tidak menakutkan, itu berarti kau masih terkurung dalam sangkar keterbatasan manusiawi. Ragamu terbelenggu rantai keyakinan yang kau lilitkan sendiri. Fisikmu berjongkok di bawah langit-langit rendah ekspektasi duniawi. Belum berani menegakkan dada,
menuju cakrawala tak berbatas. Mengukir takdirmu dengan pahat tumpul keraguan, bukan dengan palu godam keyakinan tak tergoyahkan. Mendayung di sungai kecil kebiasaan, gentar mengarungi lautan perubahan yang menjanjikan pulau-pulau harta karun. Bersembunyi di balik topeng kemanusiaan, takut memperlihatkan wajah setengah malaikat yang tertidur dalam dirimu. Menikmati cahaya lilin, padahal dalam dirimu tersimpan matahari yang mampu menerangi galaksi. Berkelana di jalan setapak yang sudah terpeta, enggan menciptakan jalur baru menerabas rimba ketidakpastian. Memandang hidupmu melalui kacamata orang lain, ketimbang melepasnya untuk menatap tajam dengan mata elangmu sendiri. Memang benar bahwa memulai sendiri seringkali menakutkan, dan itulah pertanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar untuk pertumbuhan luar biasa. Ketika kegagalan datang tanpa peringatan, saat kamu memulai perjalanan sendirian, kegagalan bukan hanya kemungkinan, itu hampir pasti. Namun kegagalan yang kau hadapi sendiri memiliki rasa yang berbeda. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada orang lain untuk disalahkan. Hanya ada kamu dan realitas yang kadang pahit untuk ditelan. Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian dan pendiri Grameenbank, menghadapi skeptisisme luar biasa ketika memulai konsep bank kaum miskin. Bank-bank konvensional menertawakannya, pemerintah meragukan modelnya, dan banyak yang memprediksikan kejatuhannya. Berulang kali ia menghadapi kegagalan dan penolakan. Namun dalam kesendiriannya menghadapi semua itu, ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Kegagalan adalah pondasi kesuksesan, katanya. Jika kamu gagal, berarti kamu sedang belajar bagaimana untuk sukses. Yunus tidak menyerah meski sendirian. Dia terus menyempurnakan modelnya, belajar dari setiap kegagalan, hingga akhirnya menciptakan revolusi dalam pemikiran ekonomi global. Microfinance yang ia rintis telah membantu jutaan orang keluar dari kemiskinan dan menjadi model yang direplikasi di seluruh dunia. Kamu mungkin pernah merasakan pahitnya kegagalan, proposal yang ditolak, bisnis yang bangkrut, hubungan yang berakhir, kesempatan yang terlewatkan. Kegagalan yang kau alami sendiri bisa terasa seperti pukulan telak. Namun tahukah kamu bahwa justru dalam kesendirian itulah kamu belajar pengalaman yang tak akan pernah kau dapatkan dengan cara lain. Ketika kamu gagal sendiri, kamu dipaksa untuk menghadapi kebenaran tanpa filter. Tidak ada pelipur lara yang bisa menyamarkan kenyataan. Yang ada hanyalah cermin yang memantulkan refleksi dirimu dengan kejujuran yang kadang menyakitkan. Dan dalam kejujuran itulah bibit kebangkitan mulai tumbuh. Tetes air mata yang hanya kau sendiri yang tahu. Menangis sendirian memiliki kedalaman yang berbeda. Tidak ada yang menawarkan bahu untuk bersandar. Tidak ada kata-kata penghibur. Hanya ada kamu dan emosimu yang tersandra. Tetapi dalam kesendirian itulah kamu belajar bahwa air mata bukan tanda kelemahan, melainkan proses pelegaan dan pelepasan. Menangis adalah cara tubuh dan jiwamu memproses rasa sakit. Saat kamu menangis sendirian, kamu sedang melakukan detoksifikasi emosional yang mendalam. Kamu tidak perlu memikirkan kesan orang lain, tidak perlu berpura-pura kuat. Kamu bisa benar-benar merasakan dan mengakui rasa sakitmu. Apakah kamu tahu bahwa air mata stres memiliki komposisi kimia yang berbeda dari air mata biasa? Tubuhmu secara harfiah membuang racun emosional melalui air matamu. Jadi saat kamu menangis sendirian, kamu sebenarnya sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Keberanian adalah kemampuan untuk maju meskipun hatimu berdarah-darah, kata psikolog Angela Duckworth. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap tetes air mata yang jatuh dalam kesendirian adalah bukti bahwa kamu masih memiliki keberanian untuk merasakan, untuk peduli, dan untuk bermimpi.
meskipun dunia tampaknya tidak memihakmu. Mari kita lihat kisah Frida Kahlo, seniman Meksiko legendaris yang hidup dengan rasa sakit fisik dan emosional yang luar biasa. Setelah kecelakaan bus yang hampir merenggut nyawanya di usia 18 tahun, Frida menghabiskan berbulan-bulan terbaring di tempat tidur dengan korset gips, sendirian dalam rasa sakitnya. Saat itulah ia mulai melukis. Saya melukis diri saya sendiri karena saya sering sendirian. Dan karena saya adalah subjek yang saya kenal paling baik, katanya. Frida mengubah air matanya menjadi karya seni yang kini dihargai jutaan dolar. Ia tidak membiarkan rasa sakitnya sia-sia, ia mengubahnya menjadi warisan abadi. Mungkin kamu saat ini sedang menangis dalam kesendirian. Ketahuilah bahwa air matamu bukan tanda kekalahan. Air matamu adalah bukti bahwa kamu berani untuk sepenuhnya hadir dalam kehidupanmu, dengan segala kebahagiaan dan kesedihannya. Dan dari genangan air mata yang hanya kau sendiri yang tahu, mungkin akan lahir masterpiece kehidupanmu sendiri. Bangkit sendiri, menemukan kekuatan dari dalam. Ada momen dalam kehidupan setiap orang sukses ketika mereka harus bangkit sendiri, tanpa sorak-sorai, tanpa tepuk tangan, bahkan tanpa ada yang percaya pada mereka. Saat itulah seseorang menemukan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri mereka sendiri. Kebangkitan sejati selalu dimulai dengan keputusan internal. Itu adalah momen ketika kamu, meski dengan lutut yang masih gemetar dan hati yang masih retak, memutuskan, "Aku akan bangkit lagi." Apakah kamu pernah mendengar tentang fenomena post-traumatic growth? Ini adalah kondisi di mana seseorang tidak hanya pulih dari trauma, tetapi justru tumbuh, melebihi kondisi mereka sebelum trauma itu terjadi. Paradoksnya, justru dalam kejatuhan terdalamlah kita sering menemukan kekuatan dan kebijaksanaan yang tak pernah kita ketahui dan miliki. Kamu mungkin sedang berada di titik terendah dalam hidupmu saat ini. Mungkin kamu merasa ditinggalkan, dikhianati, atau tidak dihargai. Mungkin mimpimu telah hancur berkeping-keping. Tetapi tahukah kamu bahwa justru di dasar jurang inilah kamu memiliki kesempatan untuk menemukan sumber kekuatan yang tak pernah kamu sadari sebelumnya. Kita tidak menentukan siapa diri kita melalui kesuksesan kita, tetapi melalui bagaimana kita bangkit setelah kegagalan, kata Arianna Huffington, pendiri Huffington Post. Kebangkitanmu yang sunyi mungkin tidak terlihat oleh dunia, tetapi itu adalah tonggak paling penting dalam perjalanan hidupmu. Berhasil dengan caramu sendiri, menemukan definisi kesuksesan yang autentik. Cerita sukses yang kita kagumi seringkali memiliki akhir yang serupa, kekayaan, pengakuan, pengaruh. Tetapi kisah di balik kesuksesan itu selalu unik dan personal. Dan kesuksesan sejati selalu memiliki definisi yang sangat individual. Anna Wintour, pemimpin redaksi Vogue yang legendaris, dipecat dari posisinya sebagai fashion editor di Harper's Bazaar hanya setelah 9 bulan bekerja. Alasannya, foto-fotonya terlalu edgy dan tidak sesuai dengan pembaca. Tetapi bukannya mengubah gayanya untuk menyesuaikan dengan ekspektasi industri, Wintour justru menajamkan visinya yang unik dan tak kenal kompromi. Jika kamu tidak dikeluarkan dari suatu pekerjaan setidaknya sekali dalam kariermu, kamu tidak cukup mengambil risiko, katanya kemudian. Wintour tidak mencapai puncak dengan mengikuti formula orang lain. Ia menciptakan formulanya sendiri. Pendekatan yang pada awalnya ditolak industri tetapi akhirnya mengubah dunia fashion selamanya. Kesuksesan bukanlah satu ukuran yang sama untuk semua orang. Bagaimana jika definisi suksesmu bukanlah memiliki perusahaan unicorn, tetapi membangun bisnis kecil yang berkelanjutan dan memberimu waktu untuk keluarga? Bagaimana jika suksesmu bukanlah menjadi CEO, tetapi menjadi mentor yang mengubah kehidupan generasi muda di komunitasmu?
Ketika kamu berhasil dengan caramu sendiri, kamu tidak hanya mencapai tujuan, kamu menciptakan contoh hidup tentang bagaimana autentisitas dan ketulusan bisa menjadi kekuatan transformatif. Keberhasilanmu menjadi bukti bahwa tidak ada satu jalan tunggal menuju puncak, dan bahwa setiap orang memiliki kontribusi unik untuk dunia. Seperti kata Coco Chanel, agar menjadi tak tergantikan, seseorang harus selalu berbeda. Kunci keberhasilan sejati bukan pada seberapa baik kamu mengikuti jejak orang lain, tetapi pada seberapa berani kamu mengukir jejakmu sendiri. Mengubah kesendirian menjadi kekuatan abadi. Perjalanan yang kau tempuh sendiri, dari memulai, gagal, menangis, hingga bangkit kembali, bukanlah cerita tentang kesendirian yang menyedihkan. Ini adalah epos tentang penemuan diri, tentang menemukan reservasi kekuatan yang tak pernah kau tahu kau miliki. Kamu mungkin mengira bahwa perjalanan sendiri adalah kutukan, tetapi bagaimana jika itu sebenarnya adalah hadiah? Bagaimana jika kesendirian adalah tempat di mana kamu menemukan suaramu yang sejati, visimu yang murni, dan kekuatanmu yang tak tergoyahkan? Satu-satunya batasan dalam hidup kita adalah batasan yang kita tempatkan pada diri kita sendiri, kata Les Brown, motivator legendaris. Dan seringkali batasan terbesar kita adalah ketakutan untuk berjalan sendiri, untuk mempercayai penilaian kita sendiri, untuk bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Melampaui kesuksesan, menemukan makna dalam perjalanan sunyi. Mari kita bicara tentang kesuksesan sejati, bukan yang didefinisikan oleh dunia, tetapi yang beresonansi dengan jiwamu. Perjalanan sunyi yang telah kau tempuh memberikanmu perspektif unik tentang apa yang benar-benar penting. Mungkin kesuksesan bagimu bukan lagi tentang akumulasi atau pengakuan, tetapi tentang otentisitas, keberanian untuk menjadi dirimu yang sejati tanpa topeng atau kompromis. Kontrol, kemampuan untuk menentukan jalanmu sendiri dan membuat keputusan sesuai nilaimu. Dampak, bagaimana kau mengubah kehidupan orang lain melalui karya dan kehadiranmu. Pertumbuhan, perbandingan dengan dirimu di masa lalu, bukan dengan orang lain. Kedamaian, ketenangan batin yang datang dari mengetahui bahwa kau telah melakukan yang terbaik. Agnes Gongsa Bojakshiu, yang kemudian dikenal dunia sebagai Mother Teresa, meninggalkan kehidupan nyamannya sebagai guru di sekolah menengah bergengsi untuk bekerja di pemukiman kumuh Kalkuta. Selama bertahun-tahun, ia bekerja dalam kesendirian, tanpa pengakuan, tanpa dukungan, menghadapi skeptisisme dari otoritas religius dan sipil. Kita tidak bisa semuanya melakukan hal-hal besar, katanya. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Kesuksesannya tidak diukur dari penghargaan atau pengakuan, meskipun akhirnya ia menerima Nobel Perdamaian, tetapi dari kesetiaannya pada panggilan batinnya dan dampak dari tindakan-tindakan kecilnya yang penuh kasih. Mengikat semuanya, dari memulai hingga mewariskan. Perjalanan yang kau mulai sendiri suatu hari nanti akan menjadi warisan yang kau tinggalkan. Apa yang ingin dunia ingat tentangmu? Hidup kita dimulai untuk berakhir, tetapi saat kita menginjak usia muda kita, itu tidak menggelitik pikiran kita bahwa kematian menunggu kita di ujung jalan. Kita tidak pernah memikirkan hal itu. Apa arti hidup? Apa tujuan hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut jawaban yang menelaah pikiran dan jiwa, kata Dr. Miles Monroe. Segala yang kau mulai sendiri, kegagalan yang kau hadapi sendiri, air mata yang kau teteskan sendiri, dan kekuatan yang kau temukan untuk bangkit sendiri, semuanya membentuk narasi kehidupanmu yang unik. Dan narasi itu memiliki kekuatan untuk bertahan lama setelah kau pergi. Kesendirian dalam perjalananmu bukanlah kutukan. Ia adalah ruang sakral, di mana karaktermu dibentuk, di mana visimu dimurnikan, di mana suaramu ditemukan,
Dan suatu hari, suara itu akan menggema di telinga mereka yang juga sedang berjuang sendirian, memberikan harapan bahwa mereka juga bisa memulai, gagal, menangis, bangkit, dan akhirnya berhasil dengan cara mereka sendiri. Pesan kekuatan sunyi yang tak terbendung. Ada kekuatan luar biasa dalam kesendirian yang disengaja dan dirangkul dengan totalitas. Bukan kesendirian yang dipaksakan oleh penolakan atau isolasi, tetapi kesendirian yang dengan sadar kamu pilih sebagai ruang untuk menumbuhkan ketangguhanmu. Dalam film The Shawshank Redemption, karakter Andy Dufresne menghabiskan 19 tahun menggali terowongan keluar dari penjara menggunakan sendok kecil, sendirian, sedikit demi sedikit, tanpa seorang pun yang tahu. Setelah berhasil melarikan diri, ia meninggalkan pesan untuk sahabatnya. Harapan adalah hal yang baik, mungkin bahkan yang terindah, dan semua yang baik tidak akan pernah mati. Seperti Andy, mungkin kamu juga sedang menggali jalanmu keluar dari penjara, penjara ekspektasi, penjara batasan, penjara masa lalu, atau penjara ketakutan. Dan mungkin kamu juga melakukannya sendirian, dengan alat yang tampak tidak memadai, tanpa seorang pun yang benar-benar memahami seberapa sulit perjuanganmu. Tetapi ketahuilah ini, setiap ketukan kecil pada dinding, setiap serpihan batu yang kau pindahkan, setiap malam yang kau habiskan menggali dalam sunyi, semuanya membawamu satu langkah lebih dekat pada kebebasanmu, pada keberhasilanmu, pada versi dirimu yang telah lama kau impikan. Ketekunan mengalahkan kecerdasan, kata pepatah lama. Dan tidak ada bukti ketekunan yang lebih kuat daripada mereka yang terus menggali, terus berusaha, terus melangkah maju, bahkan ketika tidak ada yang menonton, tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang percaya. Jadi, kepada kamu yang memulai sendiri, gagal sendiri, menangis sendiri, dan kini sedang berjuang untuk bangkit sendiri, ketahuilah, kisahmu bukan hanya tentang kesendirianmu. Ini adalah kisah tentang kekuatan tak terbendung yang lahir dari kesendirian yang dirangkul dengan totalitas. Dan suatu hari, dunia akan bertanya bagaimana kamu melakukannya. Bagaimana kamu mencapai apa yang tampaknya mustahil. Bagaimana kamu bertahan ketika semua peluang tampaknya melawanmu. Bagaimana kamu bisa bersinar begitu terang setelah berada dalam kegelapan begitu lama. Dan kamu akan menjawab dengan senyuman penuh arti. Aku memulainya sendiri, gagal sendiri, menangis sendiri, bangkit sendiri, dan pada akhirnya, aku berhasil sendiri. Itu adalah warisan terbesar yang bisa kamu tinggalkan, bukan hanya kesuksesanmu, tetapi kisah tentang bagaimana kamu mencapainya. Karena seperti kata Maya Angelou, orang mungkin akan lupa apa yang kamu katakan, orang mungkin akan lupa apa yang kamu lakukan, tetapi orang tidak akan pernah lupa bagaimana kamu membuat mereka merasakannya. Pertanyaan reflektif untuk menemani perjalananmu. Izinkan aku bertanya, apa yang sebenarnya kamu takutkan dari kesendirian? Apakah itu rasa ditinggalkan? Apakah itu ketakutan bahwa usahamu tidak akan diakui? Atau mungkin ketakutan bahwa tanpa dukungan kamu tidak akan kuat? Bagaimana jika kamu mulai melihat kesendirian sebagai ruang sakral untuk tumbuh, bukan sebagai kondisi yang harus dihindari? Bagaimana jika kamu mulai menghargai setiap air mata yang kau teteskan sendiri sebagai bagian dari proses penyembuhanmu? Ketika kamu melihat kembali perjalananmu 5 tahun dari sekarang, aspek mana dari perjuanganmu sendiri yang akan kamu hargai paling dalam? Pelajaran apa yang tidak akan pernah bisa kamu pelajari jika kamu tidak melewati semua ini sendirian? Perjalananmu yang unik. Perjalanan yang kau tempuh sendirian bukanlah jalan pintas menuju kesuksesan. Ini adalah jalan yang lebih dalam, lebih kaya pemahaman, dan seringkali lebih berliku. Tetapi ini adalah jalan yang benar-benar milikmu. Setiap belokan diputuskan oleh visimu. Setiap langkah maju didorong oleh kekuatanmu. Setiap pelajaran terukir dalam karaktermu. Dalam dunia yang terobsesi dengan konektivitas,
Kesendirian dalam perjalananmu mungkin tampak seperti anomali, tetapi ingatlah kata-kata Henry David Thoreau. Jika seseorang tidak mengikuti irama drummer yang berbeda, mungkin karena ia mendengar drummer yang berlainan, mengisyaratkan bahwa seseorang mungkin tidak bersedia mengikuti standar atau harapan masyarakat, sebab mereka dipengaruhi oleh persepsi atau keyakinan yang unik dan identik, tentu menolak konformitas dan mengikuti panggilan hati sendiri, terlepas dari norma-norma sosial. Biarlah ia melangkah sesuai musik yang ia dengar. Kamu mungkin memulai sendiri, kamu mungkin gagal sendiri, kamu mungkin menangis sendiri. Namun ketika kamu berdiri sendiri dan pasti akan bangkit tegap, maka kamu tidak hanya sekadar berhasil, tetapi kamu akan menciptakan definisi baru tentang keberhasilan yang akan menginspirasi orang lain untuk berani berjalan di jalan mereka sendiri. Dan mungkin itulah warisan terbesar dari perjalananmu yang sunyi ini. Bukan hanya kesuksesanmu, tetapi keberanianmu untuk menjalani kehidupan yang autentik, tak peduli apapun. Jadi, kepada kamu yang saat ini sedang berjuang sendirian, perjalananmu belum berakhir. Ini baru dimulai. Dan suatu hari nanti dunia akan bersyukur bahwa kamu memiliki keberanian untuk memulai, gagal, menangis, bangkit, dan akhirnya berhasil dengan caramu sendiri. Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia, kata Mahatma Gandhi. Mungkin perubahan itu dimulai dari keberanianmu untuk menjalani perjalananmu sendiri, menurut syarat-syaratmu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, membawa legenda menjadi kenyataan. Ini bukan akhir ceritamu, ini adalah awal dari legenda. Setiap langkah sunyi yang kau ambil hari ini sedang menyusun batu-batu fondasi untuk monumen kehidupanmu yang akan menginspirasi generasi mendatang. Menelusuri jejak legenda-legenda sunyi. Mari kita lihat lebih dalam pada sosok-sosok yang memulai perjalanan mereka dalam keheningan, jauh dari sorotan kamera dan tepuk tangan dunia. Sadako Sasaki, gadis Jepang yang selamat dari bom atom Hiroshima, namun kemudian didiagnosis dengan leukemia akibat radiasi. Di usianya yang hanya 12 tahun, ia bertekad untuk melipat 1000 burung kertas origami dengan keyakinan bahwa hal itu akan menyembuhkannya. Sendirian di ranjang rumah sakit, dengan kertas-kertas seadanya, terkadang dari bungkus obat, ia terus melipat burung, simbol dari harapan dan kesembuhannya. Meski Sadako tidak berhasil mencapai kesembuhan dan meninggal setelah melipat 644 burung kertas, teman-temannya melanjutkan perjuangannya. Hari ini cerita Sadako dan burung kertasnya menjadi simbol perdamaian dunia, dan monumen didirikan untuknya di Taman Perdamaian Hiroshima. Dari tangan kecil yang berjuang sendirian, lahir gerakan perdamaian global. Kekuatan terbesar tidak selalu berteriak paling keras, kata Susan Cain dalam bukunya Quiet. Ada kekuatan luar biasa dalam kesendirian dan keheningan. Atau kisah James Dyson, penemu penyedot debu revolusioner. Tahukah kamu bahwa ia membuat 5.126 prototip gagal sebelum akhirnya menemukan desain yang berhasil? Selama 5 tahun, sendiri di bengkel kecilnya, ia terus menghadapi kegagalan demi kegagalan. Tabungannya terkuras, banyak yang menertawakannya, tetapi ia terus bereksperimen. Kegagalan adalah oksigen bagi kesuksesan, katanya kemudian. Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak bertahan lama untuk mengalami cukup kegagalan yang akan membawa mereka ke titik terobosan. Dyson kini memimpin perusahaan teknologi bernilai miliaran dolar, tetapi sebelum kesuksesan itu adalah kebulatan tekadnya untuk terus bangkit dari 5.126 kegagalan tanpa seorang pun yang percaya padanya. Itu bukan cerita yang romantis, itu adalah pertempuran sunyi, melawan keraguan dan keterbatasan. Menulis babak selanjutnya dari ceritamu. Apakah kamu siap menulis bab berikutnya dari kisahmu?
Perjalanan yang kau tempuh sendiri hingga titik ini telah memberimu perspektif unik dan kekuatan tersembunyi yang mungkin belum kamu sadari sepenuhnya. Kita semua memiliki bakat yang tak dapat ditiru, kata Martha Graham, penari dan koreografer legendaris. Dan jika kamu memblokir bakatmu, itu seperti mengirimkan kembali hadiah khusus dari Tuhan yang tak dibuka. Bakatmu diperkuat oleh perjuanganmu yang sunyi, adalah kekuatan yang tak tertandingi. Ia telah ditempa dalam api kesulitan, diuji oleh angin keraguan, dan kini siap untuk mengubah dunia dengan cara yang hanya kamu yang bisa. Apa yang akan kamu lakukan dengan kekuatan itu? Membawa ceritamu ke panggung dunia. Perjalananmu yang sunyi kini telah memberimu suara yang unik. Suara yang telah dibentuk oleh tangisan-tangisan yang tak terdengar, oleh perjuangan yang tak terlihat, oleh ketekunan yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Anthony Bourdain, koki dan penulis kuliner terkenal, menghabiskan lebih dari 20 tahun bekerja dalam kegelapan dapur-dapur restoran, jauh dari ketenaran. Ia menulis tentang pengalamannya di industri kuliner, tanpa harapan siapapun akan membacanya, dan mengirimkan naskahnya ke penerbit-penerbit kecil. Aku tidak pernah bermimpi akan menjadi selebriti atau pemandu acara TV, katanya. Aku hanya ingin menulis dengan jujur tentang dunia yang kukenal. Bukunya, Kitchen Confidential, akhirnya diterbitkan saat ia berusia 44 tahun dan mengubah hidupnya secara dramatis. Tetapi keberhasilan itu dibangun di atas dekade-dekade perjuangan sunyi. Ketika ia mendalami keahliannya jauh dari sorotan kamera. Suaramu telah dibentuk oleh perjalanan unikmu. Ia membawa kedalaman dan autentisitas yang tidak bisa ditiru. Dan dunia, meskipun mungkin belum mengetahuinya, sedang menunggu untuk mendengarnya. Mengubah kisah pribadi menjadi pesan universal. Bagaimana kamu mengubah kisah pribadi menjadi pesan yang beresonansi dengan banyak orang? Bagaimana pengalamanmu yang unik bisa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi orang lain? Melinda Gates, filantropis dan mantan eksekutif Microsoft, berbagi, melalui perjalanan pribadilah saya menemukan tujuan hebat. Kesulitan pribadi mengajarkan saya tentang kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan itu membimbing saya menuju panggilan hidup. Saat kamu memulai sendiri, gagal sendiri, menangis sendiri, dan bangkit sendiri, kamu tidak hanya membangun kesuksesanmu, kamu juga sedang menyusun peta bagi orang lain yang mungkin saat ini tengah berjuang di jalan yang serupa. Luka-lukamu bisa menjadi jendela bagi orang lain untuk melihat kemungkinan penyembuhan. Kegagalanmu bisa menjadi bukti bahwa kejatuhan bukanlah akhir cerita. Air matamu yang mengalir dalam sunyi bisa menjadi sungai harapan bagi mereka yang merasa tenggelam dalam kegelapan. Jika kisahmu tidak menyentuh orang lain, ubah caramu bercerita, bukan kisahnya, kata penulis Jennifer Rothschild. Pengalamanmu terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Biarkan ia menjadi obor yang menerangi jalan bagi orang lain. Dari perjuangan sunyi pada kesuksesan nyata, menerjemahkan pelajaran kesendirian ke dalam kekuatan sehari-hari. Bagaimana kamu mengambil kebijaksanaan dari perjalanan sunyi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah langkah-langkah konkret yang bisa kamu ambil. Pertama, jadikan kesendirianmu sebagai laboratorium kreatif. Alokasikan waktu khusus setiap minggu, bahkan hanya 1 jam, untuk berada dalam kesendirian yang disengaja, tanpa ponsel, tanpa gangguan. Hanya kamu dan pikiranmu. Gunakan waktu ini untuk brainstorming, refleksi, atau sekadar bermimpi. Pencipta Instagram, Kevin Systrom, sering berbicara tentang bagaimana ide-ide terbesarnya datang saat ia sendirian berjalan-jalan atau berkendara. Kesendirian memberikan ruang bagi pemikiran,
yang tidak mungkin terjadi di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, katanya. Kedua, dokumentasikan perjalananmu dengan disiplin. Buat jurnal From Struggle to Strength, di mana kamu mencatat tantangan yang kamu hadapi, emosi yang kamu rasakan, strategi yang kamu coba, kekuatan baru yang kamu temukan, pelajaran yang kamu dapat. Suatu hari, catatan ini mungkin akan menjadi bahan untuk bukumu, pidato inspirasionalmu, atau sekadar pengingat pribadi tentang betapa jauh kamu telah melangkah. Ketiga, ciptakan ritual ketangguhan pribadi. Identifikasi tindakan kecil yang membantumu bertahan di saat-saat tergelap. Mungkin itu meditasi singkat, mantra personal, aktivitas fisik, atau karya seni. Lakukan ritual ini dengan sadar setiap kali kamu merasa terhempas oleh kehidupan. Muhammad Ali memiliki mantra terkenal, mengambang seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah. Ia mengulang kata-kata ini bukan hanya untuk publik, tetapi untuk dirinya sendiri, terutama di saat-saat ketika ia merasa paling ragu. Keempat, bentuk kelompok bayangan mentormu. Jika kamu tidak memiliki mentor langsung, ciptakan dewan penasihat virtual dari tokoh-tokoh yang kamu kagumi. Baca buku-buku mereka, tonton wawancara mereka, pelajari perjalanan mereka. Sheryl Sandberg, CEO Facebook, sering berbicara tentang bagaimana ia secara mental berkonsultasi dengan mentornya saat menghadapi keputusan sulit, bahkan ketika mereka tidak hadir secara fisik. Kelima, jadikan kegagalan sebagai data, bukan vonis. Sarah Blakely, pendiri Spanx dan miliarder self-made, bercerita bagaimana ayahnya selalu bertanya, "Apa kegagalanmu minggu ini?" Bukan untuk meremehkan, tetapi untuk mensyukuri bahwa ia telah mencoba sesuatu yang menantang. Ini mengubah cara Sarah memandang kegagalan, dari sesuatu yang ditakuti menjadi bukti keberanian. Keenam, transformasikan rasa sakitmu menjadi proyek dengan tujuan. Identifikasi satu aspek perjuanganmu yang bisa membantu orang lain. Mungkin itu bisa menjadi blog atau vlog tentang perjalananmu. Mentoring bagi mereka yang baru memulai. Komunitas untuk orang-orang dengan tantangan serupa. Inovasi atau solusi kreatif untuk masalah yang kau hadapi. Brandon Burchard, penulis dan pembicara motivasi, memulai karirnya setelah nyaris kehilangan nyawa dalam kecelakaan mobil. Di ujung hidupmu, katanya, 3 pertanyaan akan muncul. Apakah aku hidup sepenuhnya? Apakah aku mencintai sepenuhnya? Apakah aku memberikan makna sepenuhnya? Ia mengubah pengalaman traumatisnya menjadi panggilan untuk membantu orang lain hidup, mencintai dan berkontribusi dengan lebih bermakna. Ketujuh, bangun sistem akuntabilitas personal. Saat berjuang sendiri, mudah untuk melepaskan komitmen karena tidak ada yang mengawasimu. Ciptakan sistem untuk memastikan kamu tetap bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Tetapkan target mingguan tertulis. Laporkan kemajuanmu, bahkan jika hanya pada dirimu sendiri. Tentukan konsekuensi dan penghargaan yang konkret. Syukuri milestone kecil dengan sengaja. Akuntabilitas adalah bentuk tertinggi dari kepemimpinan diri, kata Emmitt Smith, pemain NFL legendaris. Bahkan saat tidak ada yang melihat, kamu tetap bertanggung jawab pada standar dan mimpimu sendiri. Memahami siklus dari perjuangan menuju kekuatan. Perjalanan dari memulai sendiri hingga berhasil sendiri bukanlah garis lurus. Ini adalah siklus spiral yang terus berulang, di mana setiap putaran membawamu ke level yang lebih tinggi. Yang penting disadari adalah bahwa siklus ini tidak berakhir. Bahkan para master dan pakar masih mengalaminya, hanya saja di level yang berbeda. Setiap putaran menawarkan kesempatan untuk pertumbuhan yang lebih dalam. Kehidupan bukanlah tentang menemukan dirimu sendiri,
Kehidupan adalah tentang menciptakan dirimu sendiri, kata George Bernard Shaw. Dan penciptaan itu adalah proses yang berkelanjutan, spiral yang terus berputar naik. Dan kesendirianmu yang dirangkul dengan berani, yang kau ubah menjadi kekuatan, dan akhirnya menjadi terang, akan membuat mereka merasa bahwa mereka juga bisa melakukannya. Itu bukan hanya legenda, itu adalah warisan.